Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu umat Allah. Dan kamu yang sekarang lapar akan dikenyangkan. Dan kamu yang sekarang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah oleh karena anak manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Saya kasih tahu titik sedikit aja buat Anda. Saya asli orang Aceh. Saya dari Kabupaten Pidi. 12 saudara saya sudah tunjukkan di YouTube. Nama di situ, orang-orangnya A, B, C, D. 12 kandung saya. Orang mereka bilang, dari tim investigasi muslim mereka bilang saya orang Batak. Saya Aliuddin bin Zainul Abidin dari Nangro Aceh Darussalam. Keluarga saya semua di sana. Nah, itu titik yang harus saya kasih tahu. Saya tidak bisa komentar lagi dengan banyak kata-kata apa yang saya harus bilang, mengajikan, kan kita mulai enggak penting sama saya itu. Harus baca-baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki atau qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Banyak Allah wahid. Banyak ada komentar saya di situ. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi itu enggak penting sama saya. Ini mujizat Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya berubah karena Tuhan. Saudara kekasih, saya Aliuddin bin Zainul Abidin, asal saya dari Aceh. Ya, dari Aceh, saya ini orang Aceh. Saya mempunyai istri orang Betawi, suku Betawi. Kami dari latar belakang lain sebelumnya yang tidak percaya dengan Tuhan, yang anti sekali dengan Tuhan Yesus itu, dengan Yesus itu. Ya, saya tidak suka dengan orang Kristen. Saya tidak senang dengan orang Kristen. Ya, itu saya juga dengan istri saya dulu juga tidak suka dengan orang Kristen. Saya dengan istri saya, kami dikaruniai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki sekarang usianya 29 tahun, yang perempuan 28 tahun. Ya, kami dikaruniai 2 anak. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami sampai saat hari ini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara sampai saat hari ini. Sebenarnya saya sudah menceritakan bagaimana saya percaya dengan Tuhan di YouTube yang lain. Saya banyak bersaksi di sana. Tetapi tidak salah hari ini saya menyapa Bapak Ibu, saudara kekasih, dimanapun Anda berada, dan saudara-saudari saya dari latar belakang Muslim yang memeluk agama Muslim. Saya menyapa Anda. Damai Tuhan Allah SWT itu terus menyertai setiap kita dimanapun saat hari ini berada. Di masa-masa COVID-19 ini begitu banyak orang ya jadi cemas, takut, gelisah karena situasi keadaan ini. Ya, saya menyapa Bapak Ibu, saudara kekasih, kiranya damai Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Saya akan sharing lagi sedikit bagaimana saya percaya dengan Tuhan. Dulu saya orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Dulu saya anti dengan Tuhan Yesus itu. Kenapa? Karena orang tua saya mengatakan orang Kristen itu orang kafir. Dan orang Kristen itu orang yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai timbullah dalam hati nurani saya tidak suka dengan orang Kristen. Sudah saya tidak suka dengan orang Kristen. Suatu hari ada seseorang menyapa saya, menegur saya, kami terjadi saling tanya jawab antara orang ini, namanya Hadman Budiarjo. Dia orang Jogja, orang Jawa, berjumpa dengan saya di Bandung. Ini waktu itu kami di Bandung, kami berjumpa, ya bertegur sapa. Begitu saya mengetahui dia orang Kristen, sungguh saya tidak suka dengan orang ini. Ada batasan dalam hati pikiran saya ini, saya tidak suka dengan orang Kristen. Saya tidak suka dia. Sudah saya tidak suka, tiba-tiba dia menceritakan tentang Yesus. Coba bayangkan kayak apa sikap hati saya waktu itu. Teman ini menceritakan nama Yesus. Nama Yesus itu nama yang memuakkan dalam hidup saya.
Dan nama Yesus itu nama yang menjijikkan dalam hidup saya. Coba bayangkan seperti itu bertanam dalam hati dan pikiran perasaan saya. Entah kenapa. Ya mungkin karena sebelum-sebelumnya di Sumatera saya dengar orang Kristen itu, orang tua saya mengatakan orang kafir, orang Kristen itu orang yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu terjadilah tanya jawab. Saya coba bertanya dengan teman ini. Saya tanya begini, apa pertanyaan saya? Saya katakan Mas, karena dia orang Jawa saya panggil Mas. Kenapa orang Kristen itu menyembah patung? Tapi beliau menjawab dengan kasih, kami bukan menyembah patung, tetapi kami menyembah Yesus. Sekali lagi, nama Yesus itu nama yang tidak saya sukai. Lalu saya tanya, kenapa orang Kristen banyak Tuhannya? Lalu dia menjawab dengan kasih, tidak banyak Tuhan, satu Tuhan, Tuhan Yesus. Dia coba meyakinkan saya, dia katakan Bapa mengutus anaknya. Waktu saya dengar Bapa itu mengutus anaknya, tidak masuk akal saya. Berarti ada mamanya, ada kakek, nenek, dan saudaranya yang lain. Karena waktu saya di seberang diajarkan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana orang ini mengatakan Bapa mengutus anaknya? Bapa itulah Tuhan sendiri, Bapa Tuhan sendiri, Allah sendiri. Mengutus anaknya Yesus itu Tuhan sendiri. Lewat perantara Roh Kudus. Roh Kudus itulah Tuhan Allah sendiri. Dalam hati saya bodoh sekali orang ini. Kenapa? Karena banyak Tuhannya. Bapa Tuhan, Allah, Roh Kudus Tuhan, ya. Allah itu sendiri, Yesus itu Tuhan. Jadi saya jadi bingung karena saya tidak mengerti. Lalu orang ini menjelaskan dengan sabar, dia terangkan, dia beri ilustrasi seekor semut. Semut kalau mau masuk ke dalam api, kalau kita bendung sebelah kanan, dia akan lari sebelah kiri. Kalau kita bendung sebelah kiri, dia akan jalan di depan. Kalau kita bendung di depan, dia lari ke belakang. Kalau kita ambil semut itu, kita cubit semut itu, lambat laun dia akan mati. Tetapi kalau kita bicara kepada semut, hai kawan, jangan ke situ. Karena kita menjadi semut, sama seperti semut, kita dapat menunjukkan jalan itu. Sekali lagi, saya tidak mengerti. Dia bikin ilustrasi lagi, saya orang Jawa, saya ini orang Jogja. Kalau kau mau pergi ke Jawa, ke Jogja sana, tentunya kau pergi dengan aku. Karena aku orang Jogja, kau itu percaya dengan aku. Demikian juga kalau aku mau ke Aceh aku akan pilih kau, bukan teman yang lain. Kebetulan teman saya ada Herbert Mengensong, ada Benny Toping, ada Datra, ada teman saya lagi Ucok Simanjunta. Tidak mungkin kau tuh pergi dengan teman ini. Pasti aku pergi akan dengan kau ke Aceh. Karena kaulah yang tahu tentang Aceh. Mereka tidak tahu tentang Aceh. Sekali lagi, saya tidak mengerti. Ada banyak ilustrasi dia katakan, dia jawab, dia berikan untuk meyakinkan saya siapa Yesus itu. Dia dari surga di sana. Dia datang ke dunia ini. Dia meninggalkan dirinya dari kemewahan, kemegahan, kehebatannya. Dia rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Juga masih saya tidak mengerti. Diterangkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang berdosa, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus itu. Barang siapa percaya tidak binasa. Saya juga masih belum mengerti. Dia tunjukkan contoh teladan hidup dia dari kecil. Dari sampai dia dewasa, dia tunjukkan, dia arahkan hidup manusia melakukan jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang tidak berdosa. Orang berdosa, dia nasihati, dia tunjukkan hidup yang benar itu. Sekali lagi saya tidak mengerti.
Ada banyak ilustrasi, ada banyak cara dia terangkan tentang hidup. Saya tidak mengerti. Saudara kekasih, karena begitu lama saya dengan teman ini mengikuti hari, minggu, dan bulan, akhirnya saya dapati memang orang ini baik. Tadinya saya curiga, jangan-jangan dia ingin mempengaruhi saya, jangan-jangan dia ingin membuat saya menjadi agama Kristen, jangan-jangan dia mengajak-ajak saya, tetapi saya lihat dia tidak pernah ajak saya ibadah ke gereja, tidak pernah. Tapi saya lihat hidupnya. Kenapa saya dapat lihat hidupnya? Setiap hari saya dengan teman ini. Pagi bangun tidur, dia berdoa. Belum bangun saya, dia sudah bangun berdoa. Kenapa saya tahu? Karena saya intip. Kan sebelah saya senggol begini aja, sudah kena dia. Saya lihat dia duduk berdoa. Saya intip begini. Saya intip dalam hati saya. Bodoh sekali kau orang kafir. Saya diam lagi. Lalu apa yang terjadi? Malam-malam mau tidur. Dia berdoa. Lama doanya. Saya pikir orang Kristen itu hanya satu kali berdoa. Hari Minggu. Ternyata orang ini selalu berdoa. Suka berdoa. Kadang-kadang ada waktu-waktu khusus dia. Benar-benar dia sungguh-sungguh berdoa. Dia diam, dia hening. Dan yang anehnya lagi, dia berpuasa. Saya pikir orang Kristen tidak ada puasa. Tapi dia puasa. Siapakah orang ini? Hatman Budi Harjo ini? Dia bukan pendeta. Dia bukan penginjil. Dia bukan guru sekolah minggu, bukan. Dia bukan aktivis di gereja menjadi kaum pria, tidak. Tapi orang yang sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Saya lihat hidupnya setiap hari. Cara hidupnya sangat-sangat sederhana. Bukan orang kaya. Orang yang sangat sederhana. Menjadi malu saya dengan sikap hidup, cara hidup Hatman Budi Harjo. Menjadi malu saya. Saya tidak mau kalah suatu hari. Saya mau sholat. Ya, saya bilang saya sholat. Saya sholat. Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai surat-surat pendek. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya pakai ayat yang lain. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya pakai surat-surat yang lain. Saya berdoa. Saya selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saya mengaji. Saya buka Al-Quran. Saya mengaji. Saya baca Al-Quran itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Betul-betul saya baca. Entah kenapa saudara kekasih dalam Kristus, teman ini punya Al-Quran. Dia ada Al-Quran. Padahal dia orang Kristen. Saya dilihat di rak bukunya ada Al-Quran dan ada terjemahannya, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya baca. Alladzina yu'minuna bil. Saya baca begitu. Saya baca terus. Saya nikmati baca. Saya baca surat yang lain. Saya baca ayat-ayat yang lain. Saya baca. Seperti saya menikmati saya bacaan itu. Pertanyaannya,
Apakah saya merasakan Tuhan? Apakah saya tahu Tuhan? Apakah saya mengerti Tuhan? Bapak Ibu yang kekasih, saya selalu diintimidasi dengan dosa. Dosa saya yang saya lakukan, terintimidasi saya, tertuduh saya setiap hari. Dan dosa yang sedang saya lakukan, seperti menuduh dalam pikiran hati dan perasaan saya. Saya banyak dosa, dan saya condong jatuh dalam dosa. Dan saya memohon ampun kepada Tuhan, saya katakan setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Jalan yang diridhoi oleh Engkau ya Allah, bukan jalan yang sesat. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Setiap hari saya meminta, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Teman ini mengatakan amal soleh kita, kebaikan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi masih juga saya tidak mengerti. Tidak bisa ditebus dengan korban binatang apapun. Juga saya tidak mengerti. Lambat laun, karena saya banyak dengan teman ini, saya lihat hidupnya. Hidupnya, dia baik, dia ramah. Perkataannya, cara hidupnya. Teman ini tidak pintar berbicara. Dia bukan orang yang pintar sekali berbicara. Dia orang sederhana. Seperlunya dia berbicara. Tapi saya lihat hidupnya. Lihat orang kafir yang saya anggap kafir. Yang saya anggap hina. Yang saya anggap rendah sekali. Orang ini menunjukkan hidup itu. Baik, ramah, tulus. Jadi bingung saya dengan orang ini. Karena banyak waktu, setiap hari saya lihat dia baik dengan saya. Dia baik dengan teman-teman saya yang lain. Kebetulan teman-teman saya cukup nakal ya. Hidup banyak gak berkenan ya. Dan teman saya, Hatman Budiarjo ini tahu. Teman saya ini gak benar. Tapi dia sabar. Dia selalu menyapa teman saya kalau berjumpa. Ya. Dia selalu berbuat baik dengan teman saya. Karena saya tahu. Dia datangi teman saya. Mata kepala saya sendiri melihat. Dia baik dengan teman saya. Kebetulan teman saya ini orang-orang Kristen. Dia beragama Kristen. Ya, tapi mungkin ke gerejanya agak kurang-kurang. Ya, sungguh-sungguh dengan Tuhannya juga tidak. Saya tidak tahu sekarang bagaimana dengan teman-teman saya ini. Tapi Hatman Budiharjo ini sangat baik. Dan saya perhatikan dengan tetangga. Dia bertemu dengan ibu-ibu, saya lihat dia nyapa ibu-ibu. Begitu ramahnya. Bahkan teman-teman yang lain saya lihat dia sapa begitu ramah. Kalau saya naik ada bis Damri ya, dari Jatinangor menuju ke Pati Ukur Bandung itu, dia bersikap selalu baik, ramah, tulus. Saya suka orang ini. Saya katakan dengan Tuhan begini, ya Allah ya Rabbi, kenapa kau jumpakan aku dengan dia? Aku suka orang ini. Aku senang dia. Kenapa? Karena dia ramah. Tapi aku tidak suka agamanya. Agama Kristen. Aku tidak suka dengan orang Kristen. Orang Kristen akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Yang saya tahu itu. Dan saya klaim, saya bilang sama Tuhan, ya Allah ya Rabbi, kasihan kali kawan ini. Dia akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Saya katakan, kasihan kawan ini. Padahal saudara kekasih dalam Kristus, kawan inilah, teman inilah yang kasihan kepada saya. Tetapi dia tidak tunjukkan, tapi dia buktikan dengan hidup. Dia mengasihi saya, dia membantu saya, ya. Dia bersama dengan saya. Apa yang salah dia bantu, dia coba arahkan, ya. Ada pikiran saya, dia arahkan, dia bicara. Dia terangkan tentang Nabi, dia terangkan tentang Yesus itu. Lama-lama jadi menarik saya.
Saya lihat luar biasa orang ini. Tetapi sekali lagi, dalam hati nurani saya, kasihan sekali kawan ini. Tiba-tiba saya diam, suatu hari saya duduk diam, teringatlah dengan kebaikan teman ini. Saat saya dengan dia, saya rasakan persahabatan. Saya rasakan persaudaraan. Saya rasakan kasih. Saudara kekasih, saya butuh kasih. Saya butuh saudara. Saya butuh sahabat yang baik. Terhadap yang saya katakan kafir ini. Hatman Budiarjo yang kafir. Saya katakan kafir Ina ini. Saya dapatkan kasih. Saya dapatkan persahabatan. Saya rasakan. Dia tidak pernah menuduh saya. Tetapi hidup dia contohkan berbeda dengan saudara saya. Terkadang saudara sekandung saya bisa menghakimi saya. Bisa menghakimi saya. Teman saya bisa menghakimi saya. Dan teman-teman saya yang lain di Aceh, di Sumatera, di Medan, tidak saya dapatkan seperti orang ini. Padahal dia ini tidak pernah kenal saya. Dia tidak pernah tahu saya. Dia baru berjumpa. Tapi dia tunjukkan hidup ini. Bahkan saya dapati dia tidak pernah takut dengan saya. Apa buktinya? Suatu hari saya tinggal di kamarnya. Dia mau pergi kuliah. Dia tinggal kamarnya. Bayangkan di dalam kamarnya itu ada sesuatu. Ini yang menarik sekali. Dia punya celengan berat sekali. Celengan dia koin-koin berat sekali. Ya. Celengan itu banyak. Kalau saya bawa lari, saya bawa kabur, sudah tidak takdir. Mau cari saya di mana? Mulai bingung saya. Kenapa orang ini baik sekali? Kenapa di dunia ini ada orang sebaik ini? Baik sekali saudara dikasih dalam Kristus. Itulah membuat saya bingung. Dan saya diam. Tiba-tiba saya menangis. Mengingat kebaikan orang ini saya menangis. Ternyata di dunia ini masih ada orang yang sangat baik. Satu contohnya, Hatman Budiarjo ini. Mungkin banyak sekali orang yang baik, mungkin ribuan, bahkan jutaan. Tapi salah satunya dia yang saya lihat. Baik sekali. Saya menangis. Saya menangis terharu dengan dia baik kepada saya. Waktu saya menangis, pikiran saya, hati perasaan saya, Tuhan tunjukkan siapa diri saya. Saya manusia yang selalu berdosa. Condong mau buat dosa. Dosa yang saya lama, yang sudah lupa di belakang saya. Yang saya sudah tidak ingat. Dan dosa yang saya ingat. Dan dosa yang sedang saya jalani. Tuhan nampakkan. Saya dapat melihat dengan jelas. Saya berdosa. Saya condong jatuh dalam dosa. Dan saya menangis. Betul-betul menangis. Dan Tuhanlah memberi pengertian kepada saya. Tidak mungkin saya bisa ditebus dengan korban apapun. Amal saya, seberapa banyaklah amal saya. Soleh saya. Potong binatang yang lain. Dan mulailah saya teringat dengan cerita teman ini. Untuk apa Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Darahnya tercurah. Dia mati. Dia menjadi domba yang tidak bercacat. Dia tidak berdosa. Dia tidak bersalah. Dia mencontohkan teladan hidup. Mulailah Roh Kudus. Roh Tuhan mengingatkan saya tentang cerita di dalam Al-Quran. Isa Al-Masih dari buaya dia dapat berbicara. Dan dia membuat dari tanah seekor burung. Dan dia tiup. Hidup. Itu mujizat yang sangat luar biasa. Orang sopa, orang kusta disembuhkan. Orang buta dijelitkan. Orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan. Teringat saya berarti sama.
Dan tiba-tiba saya menangis. Karena saya menangis. Kenapa saya menangis, saudara kekasih? Teringat saya dengan dosa saya. Banyak sekali dosa saya. Seperti bercermin saya. Karena banyak dosa saya menangis. Karena saya menangis, saya tutup mulut saya tiba-tiba. Saya ingin menjerit. Semakin saya ingin menjerit, semakin saya tutup mulut saya. Dan Roh Kudus memenuhi hati perasaan saya. Roh Kudus menyentuh hati perasaan saya. Roh Kudus menyentuh pikiran saya. Dan Roh Kuduslah, Roh Tuhan itulah yang memberi pengertian kepada saya. Siapa Bapa? Siapa Yesus? Siapa Roh Kudus itu? Dan saya akuilah Tuhan Yesus. Saat ini, detik ini, aku yakin dan percaya Engkau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mulai saat itulah saya akui Yesus, Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Mulai saat itu saya senang, saya gembira. Entah kenapa, begitu senangnya saya. Begitu bebasnya. Dan saya dibaptis, ya. Saya dibaptis, ya. Begitu saya dibaptis, ya. Saya senang sekali. Saya bebas, ya. Betul, saya seperti bebas dari dosa saya. Karena saya mengimani, saya percaya Yesus mati di kayu salib. Darahnya itu tercurah untuk menebus dosa saya. Saya berdosa. Tidak bisa ditebus dengan korban binatang apapun. Hanya Yesus mati di kayu salib. Dan saya imani, saya akui, saya percaya dengan Tuhan. Cerita ini tahun 1991, berjalan 1992, 29 tahun kurang lebih saya percaya dengan Tuhan. Tahun 1993 barulah isi saya ikut percaya dengan Tuhan. Kenapa? Karena isi saya melihat cara hidup saya. Cara saya menyikapi dirinya, hidup saya banyak berubah. Terus berubah. Menjadi baru. Sampai saat hari ini. Saya dibaharui oleh Tuhan. Saya diubah oleh Tuhan. Guru saya, ustadz saya, orang tua saya, kakak, bibi, paman saya, orang yang lebih tua dari saya, tidak bisa mengubah hidup saya. Dan saya sendiri, saya tidak bisa mengubah hidup saya. Tapi Tuhan, lewat kekuatan Roh-Nya yang kuduslah, yang mengubah hati dan perasaan saya sampai saat hari ini. Begitulah saya percaya dengan Tuhan. Kedua anak saya dari umur 1 tahun, 2 tahun, masih anak-anak. Saya ajarkan, saya ceritakan tentang Daud, ya, tentang Musa, tentang Abraham, tentang Yusuf. Saya ceritakan tentang Yesus tentunya. Saya ceritakan. Ya, anak saya belajar, ya, ada ke gereja, lama-lama mereka bertumbuh sampai dewasa, sampai saat hari ini. Dan saya berani meyakinkan keluarga saya tetap teguh, percaya, beriman, sungguh-sungguh dengan Tuhan sampai saat hari ini. Demikian ya kesaksian saya, Bapak, Ibu, saudara kekasih, dimanapun Anda berada saat hari